Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Kaling Pribadi akan menjelaskan materi tentang masa kejayaan Islam yang akan dinantikan kembali. Dalam materi ini ada 3 poin utama, yakni periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, dan tokoh-tokoh Islam pembaharuan. Untuk poin pertama, periodisasi sejarah Islam, itu ada 3 poin, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu periode klasik. Yakni periode klasik terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Dalam periode ini terjadi dibagi menjadi 2 fase, yakni fase ekspansi integrasi dan fase disintegrasi. Yang mana fase ekspansi ini terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Dan fase disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Dan poin yang kedua, periode pertengahan. Untuk periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Nah, pada periode ini terjadi dalam kurun waktu 550 tahun. Dari 1250 tahun Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Pada periode kemunduran ini dibagi menjadi dua fase, yakni fase kemunduran dan fase munculnya 3 kerajaan besar. Yang mana fase kemunduran ini terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Dan fase munculnya ketiga kerajaan besar itu terjadi pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Yang mana dalam fase munculnya 3 kerajaan besar ini dimulai dengan zaman kemajuan. Dan zaman kemajuan ini terjadi pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi. Dan zaman kemunduran ada 2, berarti ada dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Dan zaman kemunduran ini terjadi pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 100 tahun intinya. Nah, selanjutnya pada periode yang terakhir, yakni periode modern. Yang mana periode modern ini terjadi pada tahun 1800 sampai dengan seterusnya, sampai akhir zaman. Dalam periode ini telah terjadi periode kebangkitan umat Islam, dengan ditandai munculnya para pembaharuan Islam. Oke, poin pertama tentang periodisasi sejarah Islam sudah saya jelaskan. Untuk poin yang kedua, yakni masa kejayaan Islam itu sendiri. Dalam masa kejayaan Islam terjadi pada kurun waktu 600 tahun, yakni dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Dalam kurun waktu 600 tahun telah muncul 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau biasa disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah atau biasa yang disebut dengan Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah telah terjadi perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam itu sendiri dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Untuk kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah meliputi yakni bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau biasa yang disebut dengan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Itu kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Untuk masa Bani Abbasiyah, perkembangannya yakni ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam itu sendiri pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, untuk 2 kerajaan ini sebenarnya hampir semuanya mayoritas sama. Yang membedakan hanya 3 poin, yaitu bidang politik, keagamaan yang terjadi pada Bani Umayyah, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada Bani Abbasiyah. Selanjutnya pada poin yang terakhir, yakni tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Yakni ada biografi singkat dari Al-Kindi. Baik, ini adalah biografi singkat dari Al-Kindi
dan akan saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, beliau adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau memiliki karya-karya dalam bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan ilmu jiwa atau biasa yang kita sebut dengan psikologi, politik, musik, dan matematika. Beliau memiliki pendapat bahwasanya filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga satu-satunya filosof Islam dari tanah Arab atau biasanya disebut dengan filosof al-Arab, dalam bahasa Indonesia filosof orang Arab. Oke. Dan satu lagi, beliau adalah Al-Farabi. Ini adalah biografi singkat dari Al-Farabi dan akan saya jelaskan secara singkat dan padat dan jelas. Oke, ini adalah biografi tentang Al-Farabi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki dan beliau menekuni pada bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu pengetahuan, teologi, dan astronomi. Beliau memiliki karya ilmiah yang terkenal yang berjudul yaitu Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, atau dalam bahasa Indonesianya pemikiran tentang penduduk negara utama. Baik, untuk penjelasannya pada poin yang ketiga ini sudah selesai. Dari poin yang pertama yaitu, saya ulangi lagi, ada periodisasi sejarah Islam. Yang kedua ada masa kejayaan Islam. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk menonton video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.